Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai teman-teman. Oke, sebelum kita mulai, langkah baiknya kalau kita memperkenalkan diri terlebih dahulu nih. Pepatah juga mengatakan kan bahwa tak kenal maka tak sayang. Oke, izinkan saya untuk perkenalkan terlebih dahulu. Nama saya Siti Nurul Aziza, biasa dipanggil dengan Aziza. Saya dengan NIM 2040210011. Saya merupakan mahasiswa aktif di IAIN Kudus, Prodi KPI angkatan 2020. Hai teman-teman, salam kenal ya untuk yang belum kenal. Oke, dalam kesempatan kali ini saya akan meng-share kepada teman-teman dan juga membagikan ilmu yang sudah saya dapatkan dari beberapa sumber gitu ya. Ilmu yang akan saya share kali ini adalah termasuk dalam mata kuliah komunikasi organisasi yang diampu sendiri oleh beliau Bapak Wagi Widiatmoko MPD. Apa yang akan saya share ini? Terkait dengan mata kuliahnya yaitu komunikasi organisasi. Jadi untuk pertama-tama kita harus tahu nih komunikasi organisasi itu seperti apa, urgensinya seperti apa, teori-teori apa yang digunakan dalam komunikasi organisasi gitu ya, akan kita bahas nih. Selanjutnya yaitu gaya kepemimpinan. Dalam sebuah organisasi tentunya ada sebuah pemimpin nih dalam menjalankan sebuah organisasi. Tentunya untuk mencapai tujuan ini dibutuhkan pemimpin yang lebih bertanggung jawab, bukan? Maka dari itu untuk menjalankan atau mengetahui gaya-gaya dalam kepemimpinan di setiap organisasi akan kita bahas bersama-sama nih. Yang ketiga nih ada motivasi komunikasi. Dalam berorganisasi tentunya ada motivasi tertentu nih. Apakah seseorang ini bersemangat dalam berorganisasi atau tidak? Mungkin nih motivasinya karena faktor ketakutan, bisa jadi ya, atau mungkin faktor uang, atau mungkin faktor jabatan dan yang lainnya. Itu akan kita bahas. Lanjutnya yang terakhir ini ada diskusi. Dalam sebuah organisasi, dalam menemukan pendapat atau tujuan organisasi, tentunya kita ada diskusi ya, yang tentunya teori-teori dalam konsep organisasi pun kita harus tahu diskusi mana atau konsep dalam berorganisasi yang baik itu seperti apa. Kita akan bahas ya untuk kali ini. Yang pertama terlebih dahulu nih tentang komunikasi organisasi. Perlu kita ketahui sebagai seorang manusia sosial, kita juga perlu tahu ya tentang organisasi ketika kita berada dalam sebuah lingkup kelompok maupun organisasi nih teman-teman. Seperti apa tuh ya? Dalam komunikasi organisasi ini adalah proses menciptakan atau menukar pesan-pesan pada sebuah jaringan hubungan independen untuk mengetahui ketidakpastian lingkungan. Pendapat ini dikemukakan oleh Goldberg pada tahun 1994. Jadi komunikasi organisasi ini ya proses komunikasi yang dimana ketika menyampaikan pesan-pesan ini harus melakukan dalam sebuah jaringan atau independen yang dalam melakukan ketidakpastian di sebuah lingkungan organisasi tersebut, teman-teman. Kemudian dalam berkomunikasi organisasi tentunya ada teori-teori nih. Teori-teori tersebut dikemukakan oleh 3 tokoh, yaitu yang pertama Max Weber, yang kedua ada Friedrich Tyler, dan yang terakhir ada Henry Ryle. Kita bahas satu persatu mulai Weber nih. Jadi Max Weber ini mengemukakan sebuah teori yang dinamakan dengan positional communication nih. Atau pada dalam teori ini biasanya teori yang menghubungkan antar jabatan atau berkomunikasi itu hanya dilakukan ketika yang sama jabatannya. Contoh nih misal sekretaris antar sekretaris. Astagfirullahaladzim. Oke. Lanjut nih dalam teori komunikasi tentunya ada teori-teori ya yang menjadikan komunikasi organisasi itu seperti apa gitu lah. Teori-teori ini dikemukakan oleh 3 tokoh. Yang pertama ada Max Weber, yang kedua ada Frederick, dan yang ketiga ada W. Tyler. Oke, tentunya dalam komunikasi organisasi ini ada teori-teori yang mendasarkan dalam mengemukakan atau
teori yang menjadikan komunikasi organisasi ini berjalan nih teman-teman. Ada 3 tokoh yang mengemukakan teori ini, yaitu yang pertama Max Weber, yang kedua ada Tyler, dan yang ketiga ada Fayol. Kita bahas yang Max Weber terlebih. Max Weber ini mengemukakan sebuah teori yang dinamakan dengan positional communication, atau dalam melakukan komunikasi organisasi biasanya berkomunikasi dengan yang sama jabatannya saja, misal nih antar sekretaris atau mungkin antar bendahara dan yang lainnya gitu. Dan yang kedua ini ada yang oleh Taylor, Level of Scientific Management. Jadi dalam teori ini ya sama-sama melakukan komunikasi ini antar jabatan, tetapi dalam tujuannya ini tentunya berbeda. Nah, dalam tujuan yang dikemukakan oleh Taylor ini biasanya tujuannya itu untuk membentuk efisiensi administrasi untuk mencapai tujuan organisasi tersebut ya teman-teman. Dan yang terakhir ini ada Henry Fayol dari mengemukakan pendapat ini atas dasar pendapat dari Max Weber dan Taylor nih, karena pendapat jadi dikemukakan Weber dan Taylor ini harus resmi berdasarkan struktur hierarki. Maka seiring berjalannya waktu itu kan berkomunikasi itu ya membutuhkan kebutuhan melakukan pengembangan dalam berkomunikasi. Tentunya dalam hal ini kita harus luar batas-batas. Nah, ini dikemukakan oleh Fayol tadi, yaitu ketika berkomunikasi kita bisa melakukannya dengan lintas saluran, tetapi dalam melakukan lintas saluran ini harus ada beberapa syarat nih teman-teman untuk mencegah adanya miskom atau yang lainnya. Nah, apa saja nih syaratnya? Pertama, setiap pegawai itu harus berkomunikasi itu setiap individu yang ingin melewati batas itu harus meminta izin terlebih dahulu nih kepada atasannya langsung. Yang kedua yaitu setiap pegawai ini harus terlibat dalam komunikasi lintas itu harus memberitahu hasil pertemuan kepada atasannya. Jadi ya pertama itu tadi harus izin terlebih dahulu kepada atasan, dan yang kedua harus membagikan atau memberitahu hasil-hasil dari pertemuan itu kepada atasannya teman-teman. Nah, itulah tadi teori organisasi yang dikemukakan oleh tokoh-tokoh tadi ya teman-teman, yaitu Max Weber, Taylor, dan Fayol. Nah, selanjutnya nih teman-teman, dalam bukunya Goldhaber juga menemukan ada 2 jaringan dalam komunikasi kelompok organisasi ini teman-teman, yaitu yang pertama ada formal network dan yang kedua ada informal network. Nah, kita bahas yang formal network dulu ya. Jadi formal network ini artinya dalam menyampaikan sebuah pesan itu komunikasi ini hanya melalui jalur resmi hierarki. Nah, maksudnya komunikasi formal ini dalam menyampaikan pesan hanya ada batasan atau jalur-jalur yang harus kita lalui ketika kita akan menyampaikan pesan atau dalam sebuah komunikasi organisasi tersebut. Nah, contohnya kalau dalam teori organisasi tersebut tadi adalah teorinya Taylor dan Weber. Nah, kedua teori ini itu kan dalam menyampaikan pesan kan harus melalui jalur-jalur atau berfokuskan dalam sama dalam jabatannya, yang hanya bisa melalui beberapa proses jalur resmi saja gitu. Nah, kemudian yang kedua ini ada informal network, artinya dalam menyampaikan pesan ini dapat bersifat lebih pribadi nih teman-teman. Nah, kemudian pesan yang disampaikan ini biasanya mengalir atau searah gitu dan tak terduga nih, atau biasa dalam informal network ini penyampaian pesannya itu biasa disebut dengan grepif gitu. Oke, kita lanjut yang kedua nih teman-teman, yaitu gaya kepemimpinan. Nah, dalam sebuah organisasi tentunya itu kan ada seorang pemimpin, yang dimana pemimpin ini juga sebagai salah satu keberhasilan dalam mencapai tujuan sebuah organisasi. Nah, tentunya seorang individu dalam pemimpin yang menjadi pemimpin ini kan punya sifat masing-masing ya, yang dimana karakteristik setiap orang itu selalu berbeda. Nah, tentunya dalam memimpin pun juga memiliki perbedaan
atau memiliki karakteristik dalam memimpin sebuah organisasi nih teman-teman. Nah, seperti apa saja nih karakteristik dari kepemimpinan tersebut? Nah, akan kita bahas nih satu persatu ya dalam gaya kepemimpinan. Nah, untuk gaya kepemimpinan ini dikemukakan oleh MC Groger, yaitu ada dua teori nih. Yang pertama teori X dan juga teori Y nih teman-teman. Kita bahas yang teori X dulu. Jadi dalam teori X itu melihat manusia ini perlu dikendalikan dari luar. Jadi pemimpin yang menjadi teori X ini biasanya menjadikan bawahannya itu seperti mesin yang dikendalikan dari luar gitu ya. Nah, selain itu, jadi karena menganggap mesin, jadi bawahannya ini dianggap sebagai alat produksi gimana nih. Nah, terus pemimpin ini biasanya juga menjadikan bawahannya, dan bawahannya itu menganut. Nah, kenapa bisa nganut? Itu biasanya karena sebuah ketakutan, kemudian sebuah hukuman, atau mungkin nih karena uang gitu bisa jadi. Selanjutnya ini ada teori Y. Nah, teori Y ini biasanya memandang manusia itu sebagai organisme biologis yang tumbuh. Jadi berbeda dengan teori X tadi yang menjadikan manusia itu sebagai mesin, tetapi di teori Y ini menjadikan manusia itu sebagai organisme biologis yang bisa tumbuh, menjadikan manusia ini berkembang, yang bisa mengendalikan dirinya sendiri. Nah, selain itu dalam teori Y itu ketika mengambil keputusan, pemimpin yang menggunakan teori Y ini biasanya menjadikan pegawai atau bawahannya ini memiliki peran, yaitu dapat memberikan pendapat agar tercapainya sebuah tujuan organisasi gitu. Nah, itulah tadi teori gaya kepemimpinan menurut MC Groger. Selanjutnya ini ada 7 keberagaman gaya kepemimpinan. Nah, ada 7, yaitu yang pertama ada White dan Lipit, yang kedua ada Black dan Moulton, yang ketiga ada teori 3D, yang keempat ini ada teori yang dikemukakan oleh Hersey dan Blanchard, yang kelima ini ada kebergantungan, kemudian yang keenam ini ada kontinum, dan yang terakhir ini ada 4 sistem. Nah, tentunya dalam gaya kepemimpinan ini selalu berbeda-beda ya, tergantung pada karakteristik individu dari pemimpin tersebut dulu. Jadi mempunyai kekurangan dan juga kelebihan masing-masing nih. Nah, kira-kira apa saja gitu. Nah, kita bahas satu persatu ya, mulai dari White dan Lipit. Nah, langsung yang pertama ini ada gaya kepemimpinan, yaitu White dan Limit yang dikembangkan oleh White dan Limit ini. Ada 3 gaya kepemimpinan ini. Yang pertama ada autokratik, yang kedua ada demokratik, dan yang ketiga ada laissez-faire. Nah, tentunya ketiga gaya kepemimpinan yang dikemukakan oleh White dan Limit ini mempunyai perbedaan ya, dan tentunya pasti ada tujuan yang sama nih, yaitu tujuannya untuk mencapai sebuah tujuan organisasi gitu teman-teman. Nah, dari kebijakannya saja ini sudah berbeda ya. Jadi di autokratik ini ditentukan oleh pemimpin dalam kebijakan. Jadi ketika melakukan kebijakan, melakukan peraturan-peraturan, itu biasanya seseorang pemimpin yang menggunakan autokratik ini lebih ke mengontrol keputusan dan juga tugas dalam setiap organisasi tersebut. Nah, begitu juga ketika di demokratik ini terjadi pada kelompok diskusi gitu. Jadi di demokratik ini biasanya pemimpin yang menggunakan demokratik ini lebih membimbing daripada mengontrol dalam pengambilan keputusan. Jadi dalam demokratik ini pendapat dari bawahan atau bawahan dalam organisasi itu juga berpengaruh gitu. Pendapat dari bawahan juga berpengaruh. Jadi tidak hanya pemimpin saja seperti di autokratik, tetapi bawahan juga kita berperan aktif gitu dalam mengambil keputusan. Nah,
Kemudian di laissez-faire itu pengambilan keputusannya juga bebas nih. Dalam artian itu ketika ada sebuah keputusan, dalam pengambilan keputusan itu diserahkan semuanya ke bawahan. Jadi pemimpin ini hanya menerima konsultasi dari bawahan nih. Nah, kemudian pendapat-pendapat yang ada dalam laissez-faire biasanya itu karena semuanya dari bawahan, jadi ada perbedaan pendapat nih. Nah, lalu biasanya seorang pemimpin yang menggunakan teori laissez-faire itu mendelegasi pendapat-pendapat mana nih yang sekiranya baik untuk organisasi, tentunya atas pertimbangan-pertimbangan yang baik ya, dalam artian ketika pendapat-pendapat tersebut memang sudah objektif dan sudah baik untuk organisasi, ya memang keputusan itu yang bisa diambil gitu teman-teman. Nah, begitu juga dengan pembagian tugas dalam gaya kepemimpinan ini. Kemudian ada komunikasi juga nih, tentunya berbeda-beda ya dalam gaya kepemimpinan autokratik, demokratik, dan laissez-faire ini selalu berbeda-beda teman. Nah, ini bisa dibaca sendiri, yaitu ketika pembagian tugas, kemudian ketika komunikasi tentunya berbeda-beda ya. Yang autokratik ini satu arah ke bawah, kemudian yang demokratik ini biasanya dua arah, dan yang laissez-faire ini biasanya satu arah ke atas gitu teman-teman. Nah, yang selanjutnya nih ada teori kepemimpinan yang dikemukakan oleh Blake dan Moulton. Nah, ada 5 nih teman-teman. Yang pertama ada impressive style, yang kedua ada middle of the road style, yang ketiga ada team style, yang keempat ada country club style, dan yang terakhir ada tag style. Nah, apa saja nih gitu ya. Lah, kita bahas yang pertama dulu nih, yaitu impressive style atau gaya pengalah. Nah, biasanya pemimpin yang menggunakan teori ini biasanya pemimpin yang memiliki yang netral gitu. Jadi pemimpin yang ketika ada masalah, ketika ada perbedaan pendapat, ini biasanya pemimpin yang lebih netral, tidak memilih pendapat si A, tidak memilih pendapat si B, tetapi dia netral, lebih memilih pendapat mana yang baik untuk kedepannya untuk si organisasi tersebut gitu. Selanjutnya yang kedua ada teori middle of the road style atau gaya pemimpin pertengahan gitu. Nah, teori pemimpinnya seperti ini biasanya pemimpin yang menjadikan dirinya ini penengah ketika ada perbedaan pendapat gitu. Jadi pendapat mana yang lebih baik ya, sebagai pemimpin ya akan menjadikan keputusan gitu. Jadi ketika misal nih pendapat A ini memang sudah benar, dan juga pendapat B itu memang juga banyak yang memilih di pendapat B gitu. Nah, sebagai seorang pemimpin ini biasanya menjadi penengah. Kira-kira pemimpin ini memilih pendapat yang mana, yaitu pendapat yang akan dijadikan keputusan gitu. Jadi pemimpin di sini hanya menjadi penengah gitu. Selanjutnya nih yaitu team style atau gaya tim. Nah, biasanya yang pemimpin yang menggunakan teori team style itu menaruh perhatian tinggi terhadap tugas dan tanggung jawabnya. Jadi ketika melakukan tugas itu dibantu bersama bawahannya. Jadi tidak hanya dilakukan oleh pemimpin, tetapi bawahan ini juga melakukan tugas-tugas dari seorang pemimpin nih teman-teman, membantu tugas dari pemimpin. Nah, yang keempat ini ada country club style atau gaya santai lah. Biasanya pemimpin yang menggunakan teori ini itu pemimpin yang kurang perhatian atau terhadap anggota-anggotanya ini kurang perhatian gitu. Jadi ketika ada konflik pun itu pemimpin semacam ini biasanya lebih ke senang menghindari konflik. Jadi lebih ke jalan amannya saja gitu lah. Kira-kira gimana nih? Kira-kira kalau kayak gitu.
Selanjutnya yang terakhir ini ada taktile. Nah, pemimpin yang memiliki gaya taktile itu biasanya pemimpin yang ketika ada konflik, dirinya ini memiliki konflik dalam organisasi tersebut, biasanya malah membela dirinya sendiri gitu. Nah, begitu juga ketika adanya perbedaan pendapat, ketika si pemimpin ini memberikan pendapat, kemudian pendapatnya ini tidak diterima, biasanya juga lebih ke membela diri daripada mengambil keputusan mana yang baik untuk si organisasi tersebut gitu. Gimana nih teman-teman, kira-kira teori mana nih yang baik untuk sebuah organisasi? Tentunya ada kelebihan dan juga kekurangan masing-masing ya. Nah, lanjut yang ketiga, ini ada teori 3D. Nah, teori 3D ini dikemukakan oleh Reddit berdasarkan kisi tugas manusia yang dikemukakan oleh Black dan Mout tadi. Jadi, dalam mengemukakan pendapat, Reddit ini juga mempertimbangkan pendapat dari Black dan Mouton, manakah gaya kepemimpinan yang lebih efektif dan kurang efektif. Nah, ini sudah dibagi ya dalam sebuah tabel. Jadi yang lebih efektif itu ada eksekutif, otokran lunak, pengembangan, dan yang terakhir ada birokrat. Nah, dan yang kurang efektif ini ada pencarian kompromi, kemudian ada otokrat, dan yang ketiga ada pembawa misi, dan yang terakhir penyendiri atau lari dari tugas. Wah, gimana nih teman-teman? Nah, yang lebih efektif itu contohnya ini ada efek eksekutif ya, kita bahas yang satu saja. Jadi biasanya pemimpin yang menggunakan gaya eksekutif itu ya pemimpin yang memperlakukan setiap orang ini dengan cara tersendiri. Setiap orang ini melakukan pemimpin yang seperti ini biasanya melakukan orang ini, memperlakukan orang ini berbeda-beda dengan orang lain, tetapi karena hal itu dilakukan itu dengan tujuan agar tidak ada kesenggungan atau ketidaksukaan dalam melakukan manajemen tim nih teman-teman. Jadi itu teori dari eksekutif. Selanjutnya yang kurang efektif atau kita bahas di pencarian kompromi nih. Nah, biasanya pemimpin yang seperti ini itu tampaknya lebih suka meminimalkan tekanan atau masalah daripada memaksimalkan produksi jangka panjang. Jadi lebih ke cari jalan aman, atau yaitu tadi karena tidak suka ketekanan jadi lebih suka meminimalkan ketekanan gitu teman-teman. Selanjutnya ini ada teori yang dikemukakan oleh Hersey dan Brinker, yaitu teori situasional. Nah, ini terbagi menjadi 4 juga, yaitu teori telling atau memberitahu, yang kedua ada teori selling, kemudian ada participating, dan yang terakhir ada delegating. Nah, kita bahas yang telling dulu. Jadi dalam telling atau memberitahu ini pemimpin yang biasanya ditandai komunikasi satu arah, dan pemimpin ini biasanya menentukan peran anak buah. Jadi memberikan tugas-tugas tiap anak buah. Si A ini diberikan tugas seperti ini, dan si B ini diberikan tugas seperti ini gitu teman-teman. Selanjutnya ini ada selling atau mempromosikan. Nah, biasanya pemimpin yang seperti ini memberikan dukungan sosiomisional agar anak buah ini bertanggung jawab dalam pengambilan keputusan. Nah, dalam selling ini pemimpin ini memberikan motivasi. Kira-kira si anak buah ini bisa bertanggung jawab gak dalam tugasnya gitu. Selanjutnya yang keempat ini ada partisipatif atau berpartisipasi. Jadi dalam pengambilan keputusan si anak buah ini terlibat gitu. Ya, tentunya si anak buah ini memiliki kemampuan dan pengetahuan untuk menyelesaikan tugasnya. Nah, yang sebelumnya tadi dalam pengambilan keputusan itu ya harus ada campur tangan si anak buah di partisipan. Jadi tidak hanya pemimpin saja yang melakukan keputusan, tetapi si anak buah juga memiliki peran aktif nih. Nah, dan yang terakhir ini ada delegating atau mewakilkan. Nah,
Di delegating atau mewakilkan ini biasanya semua tugas atau tanggung jawab si pemimpin ini diserahkan dan ditanggung jawabkan oleh si anak buah. Kenapa? Karena semuanya itu dilakukan oleh si anak buah gitu. Jadi sebagai pemimpin ya hanya melakukan pengawasan apakah si anak buah ini memang benar, dan ini semua diserahkan ke anak buah dalam melakukan tugas maupun tanggung jawabnya. Nah gitu teman-teman, kira-kira gaya kepemimpinan mana nih yang paling baik menurut Hirsi dan Blanchard? Selanjutnya ini ada teori 4 sistem. Nah, teori 4 sistem ini dikemukakan oleh Likert. Nah, yang pertama ini ada eksploitif antropiratif atau penguasa mutlak. Itu gaya yang berdasarkan asumsi teori X MC Groger. Nah, yang sudah saya jelaskan tadi ya mengenai teori di komunikasi kelompok, ada teori komunikasi organisasi. Jadi dalam eksploitasi antropiratif ini melakukan asumsi terhadap teori X tadi teman-teman. Yang kedua ini ada benevolent exploitive atau penguasa semi mutlak. Nah, dalam berkomunikasi si pemimpin ini biasanya mendorong dan ikut berpendapat maupun mengumpulkan keluhan ke bawah. Nah, interaksi yang ada pun biasanya melalui jalur resmi nih teman-teman. Ya, mungkin seperti kalau kita mengungkapkan, mungkin ya memang seperti teori X tadi gitu. Tetapi biasanya ini selain melakukan atau menyampaikan pesan, biasanya juga dalam pemimpinnya seperti ini itu memberi motivasi dan juga menerima keluhan dari bawahannya gitu. Dan yang ketiga, maaf ini salah ketik ya. Yang ketiga ini ada konsultatif atau penasehat. Nah, dalam pemimpinan seperti ini biasanya melibatkan interaksi yang cukup sering dan tingkat pribadi sampai tingkat modern. Artinya informasi ini berjalan baik ke atas dan ke bawah. Manajer ini menaruh kepercayaan besar dan meskipun tidak mutlak gitu. Dan yang terakhir ini ada partisipatif atau mengajak serta. Ini pemimpin yang terbuka dan berterus terang hampir tanpa ada rasa takut terhadap dukungan. Nah, gimana nih? Oke. Kita lanjut ke gaya kepemimpinan kontinum. Nah, gaya kepemimpinan kontinum ini dikemukakan oleh Tannenbaum dan Highsmith. Ini melakukan keputusan atas gaya kepemimpinan. Nah, apa saja itu? Ini yang pertama adalah manajer atau pemimpin itu biasanya membuat keputusan dan pengumuman. Kemudian yang kedua ini biasanya manajer itu membuat keputusan dan menawarkan. Biasanya atau ketika ada perbedaan pendapat, kira-kira manajer itu keputusan itu ya juga ditawarkan apakah keputusan itu diterima oleh si anak buah atau tidak gitu. Yang ketiga ini ada manajer itu biasanya melakukan keputusan dan memberi kesempatan untuk bertanya. Nah, ya selain memberikan keputusan, ini si anak buah biasanya diberi kesempatan untuk bertanya. Kira-kira keputusan mana yang belum dipahami nih gitu. Selanjutnya yang keempat ini biasanya pemimpin itu mengemukakan keputusan sementara yang masih dapat diubah. Jadi sifatnya itu fleksibel teman-teman. Selanjutnya yang kelima itu pemimpin itu menentukan beberapa batasan dan meminta bawahannya itu untuk membuat keputusan. Dan yang terakhir ini adalah mengizinkan bawahannya itu untuk membuat keputusan. Nah, yang terakhir nih teori kebergantungan, yaitu dikemukakan oleh Fiedler. Nah, jadi
Fielder ini menjadikan teori kepemimpinan IT atas keefektifan pemimpin dalam memimpin sebuah organisasi nih dibagi menjadi dua, yaitu bermotivasi tugas atau task motivation, dan yang kedua ada bermotivasi hubungan atau relationship motivation gitu teman-teman. Yang ketiga selanjutnya ini ada motivasi komunikasi organisasi. Wah, jadi dalam berorganisasi tentunya ada motivasi tertentu nih. Kira-kira setiap individu nih motivasinya apa sih dalam melakukan tugas-tugas di dalam organisasi tersebut? Tentunya setiap orang berbeda-beda ya, tergantung kebutuhan dan juga kondisi masing-masing individu nih teman-teman. Nah, seperti apa gitu ya jelasnya, langsung kita bahas ya. Nah, dalam berkomunikasi di dalam organisasi tentunya ada teori-teori juga nih teman-teman dalam motivasinya. Kira-kira teman-teman ini dalam organisasi kira-kira motivasinya apa nih? Nah, di sini ada 5 teori nih. Yang pertama ada hierarki Maslow, yang kedua ada ekstensi relation dan growth atau ERG Alderfer, yang kedua ada 2 faktor Hirschberg, yang keempat ada harapan Fromm, dan yang terakhir ada persepsi pace. Nah, apa saja nih kira-kira? Yang pertama ini ada hierarki Maslow. Jadi dalam hierarki Maslow itu biasanya motivasinya itu karena kebutuhan berkembang dalam suatu aturan hierarki. Nah, maksudnya kebutuhan untuk kepuasan di setiap peraturan atau kepemimpinan di hierarki. Misal nih, karena kebutuhan rasa ingin memiliki atau kebutuhan rasa penghargaan atau mungkin untuk aktualisasi diri sendiri gitu. Selanjutnya yang kedua ini ada ekstensi relation dan growth atau ERG Alderfer. Nah, biasanya yang tipe seperti ini motivasinya itu karena kebutuhan fisiologis, kemungkinan juga karena kebutuhan akan keberkaitan kemenyangkutan hubungan dengan orang-orang yang penting bagi kita. Nah, biasanya ini juga dalam berbeda dengan ini ya, teori Maslow yang tidak mengenal ide hierarki. Meskipun suatu kebutuhan itu sudah terpenuhi, kebutuhan itu dapat berlangsung terus. Biasanya gitu nih, yaitu tadi karena kebutuhan ya menyangkut kepada orang lain, mungkin ada orang lain yang memotivasi dirinya untuk terus berada dalam organisasi tersebut. Kemudian ini ada 2 faktor Burgess. Nah, 2 faktor Burgess ini yaitu faktor eksternal dan juga faktor internal. Nah, yang faktor eksternal itu biasanya kebutuhan yang berkaitan dengan performa baik pegawainya, atau biasanya faktor-faktor ini menganggap tidak dapat memuaskan dalam berbagai hal seperti gaji yang tidak memadai, mungkin kondisi kerja yang tidak menyenangkan, mungkin faktor-faktor itu dapat menjadi sumber ketidakpuasan potensial gitu. Jadi ya mungkin itu karena memang orang-orang di organisasi tersebut memang mungkin tidak ada kepuasan tersendiri, yaitu tadi karena mungkin gaji yang tidak termenuhi, mungkin kerjanya yang kurang menyenangkan atau yang lainnya gitu. Itu adalah faktor eksternal. Kemudian di faktor internal biasanya ini faktor yang mendorong semangat guna mencapai kinerja yang lebih tinggi nih, seperti keinginan berprestasi, penghargaan, potensi untuk berkembang dan lain-lain. Seperti ya itu tadi, seperti paling enggak kayak kebutuhan hierarki, tetapi ini dalam teori Hirschberg gitu. Dan yang keempat ini ada harapan Fromm. Harapan Fromm ini biasanya orang yang termotivasi ini karena 3 prinsip, yakni suatu perilaku atau mungkin hasil yang positif, atau mungkin hasil yang dicapai ini karena harapan usahanya. Nah, gitu teman-teman. Yang terakhir ini ada persepsi pace. Nah, biasanya motivasi dalam persepsi pace ini diartikan itu sebagai mana karyawan ini menafsirkan kerja mereka.
4 asumsi dalam teori ini itu adalah seberapa jauh harapan termenuhi, peluang apa yang tersedia, seberapa banyak pemenuhan yang terjadi, dan bagaimana persepsi pegawai ini mengenai kinerja mereka dalam organisasi. Nah, tentunya dalam teori-teori tersebut itu ada motivasi yang tentunya berbeda ya dalam komunikasi organisasi. Nah, lanjut yang terakhir nih ada diskusi. Nah, selain dalam komunikasi organisasi ada sebelah pemimpin, kemudian ada motivasi, tentunya dalam sebuah organisasi itu kan ada diskusi ya untuk mencapai tujuan dalam organisasi tersebut. Tentunya ada diskusi-diskusi gitu. Nah, tentunya dalam diskusi pun ada teori-teorinya tersendiri gitu dalam meninjau konsep kekuasaan dan konsep komunikasi juga. Diskusinya itu di sini ada 5. Yang pertama ada sistem rasional perspektif. Itu jadi dalam teori ini biasanya membahas tentang hal-hal yang berkaitan dengan pengambilan keputusan, kemudian perilaku dari aktor-aktor pemegang kekuasaan, kemudian ada pengendalian terhadap sumber daya yang kemampuan dalam menciptakan kebergantungan nih antara elemen-elemen dalam organisasi gitu. Nah, dalam perspektif konsep komunikasi biasanya kekuasaan ini harus mempertimbangkan unsur keterwakilan, bagaimana pengekspresian ini, relasi kekuasaannya ini ada, dan bagaimana kelompok ini dapat menerjemahkan basis kekuasaan dalam komunikasi yang lebih efektif. Selanjutnya ada interpretatif perspektifis atau kita sebut dengan sistem normatif yang berlaku dengan pembagian pemahaman dan nilai-nilai yang diinterlasi oleh setiap anggota organisasi. Nah, dalam konsep ini biasanya berusaha untuk membuat pemahaman nih antara subjektif mengenai sistem pemahaman atau yang lainnya gitu. Dan yang ketiga ini ada critical theory perspektifis. Nah, biasanya dalam teori ini itu memandang kekuasaan ini memiliki unsur-unsur seperti struktur kelompok yang hierarkinya, kemudian hubungan kekuasaan, kemudian kendali dialektik, dan adanya bentuk kekuasaan yang tak terbatas. Selanjutnya yang keempat, ini ada postmodern perspektifis. Nah, dalam konsep ini itu memiliki beberapa elemen, yaitu kekuasaan ini tersebar di berbagai wilayah, kemudian adanya pemahaman bersama tentang kebenaran, kemudian praktek organisasi pun terselenggara dengan baik tentunya ya, per orang dan bukan adanya bentuk model aturan, kemudian ada serta lebih banyak memiliki unsur-unsur positif daripada negatif dalam konsep komunikasi yang keempat ini. Kemudian yang terakhir ada feminis perspektif. Itu biasanya konsep ini itu menekan kepada pandangan adanya eksploitasi dan resisten terhadap sistem gender. Nah, selain itu konsep kekuasaan ini juga terlihat kekuasaan dalam konteks persistan pada konsepnya. Ini biasanya komunikasi itu tercipta sistem gender yang berbasis pada pemaknaan dan identitas. Jadi lebih ke memilih-milih nih antara gender perempuan dan yang laki-laki gitu teman-teman. Nah, ini adalah sumber yang saya baca dalam menyampaikan ilmu yang sudah saya sampaikan kepada teman-teman nih. Nah, tentunya dalam komunikasi organisasi itu kan tadi sudah saya jelaskan tentang gaya komunikasi itu sendiri. Nah, tujuan dari gaya komunikasi ini dilakukan itu ya tujuannya untuk memotivasi bawahannya gitu. Tentunya dalam bermotivasi ini untuk melakukan kinerja yang lebih baik ke depannya. Nah, pemimpin ini juga perlu menemukan cara agar mereka ini memiliki lebih banyak kebebasan dan tanggung jawab dalam pekerjaannya. Nah, setidaknya ini memberikan penghargaan lah agar termotivasi untuk bekerja gitu, agar lebih semangat dalam bekerja dan lain sebagainya.
Nah, itulah tadi pembahasan mengenai komunikasi organisasi yang perlu kita ketahui, teman-teman. Kira-kira teman-teman sudah paham belum nih tentang komunikasi organisasi gitu ya. Nah, itulah tadi penjelasan dari saya. Saya memohon maaf apabila ada khilafan dalam bertutur kata maupun yang lainnya. Wabil taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.